Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Diva ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menjalankan uji beda atau spesifikasinya adalah paired sample test dan uji regresi linear berganda pada Stata MP13. Langsung lanjut saja, saya akan tunjukkan datanya dan kita akan langsung mulai prakteknya. Oke, jadi di sini sudah ada data-data yang sudah saya ambil di IDX ya, untuk uji beda maupun untuk uji regresi linear berganda. Yang pertama yang ingin saya jelaskan ini adalah uji beda, yang mana di sini saya ingin melihat kinerja keuangan dengan menggunakan ROA sebelum dan sesudah COVID pada perusahaan konsumen non-cyclical, pada subsektornya itu F&B pada papan utama yang ada di IDX. Nah, untuk ROA sebelum sendiri ini tuh saya ambilnya pada tahun 2019, sedangkan untuk ROA sesudah ini saya ambil pada tahun 2023. Nah, setelah melalui banyaknya pengolahan data, didapatlah di IDX ini ya seperti ini, didapatlah 10 perusahaan yang memenuhi persyaratan. Nah, ini bisa langsung kita copy paste saja nanti, kita copy terlebih dahulu, baru kita langsung ke statanya langsung. Oke, sebelumnya jangan lupa file log begin untuk mengesave semua data-data yang akan kita lakukan nanti ya. Jadi biar tidak hilang yang sudah kita kerjakan. Di sini saya tulis contohnya FL1 uji beda. File dan nama bisa terserah kalian ya. Nah, oke. Yang kedua bisa langsung klik data editor di sini atau edit. Nah, tinggal paste tadi, baru yang kita ambil yang kedua sebagai variable name agar namanya ini ada ya, kayak nama perusahaan luas sebelum ini ada di atas ini. Di sini sudah normal ya, karena angka tidak berwarna merah. Kalau misalnya berwarna merah, berarti ada kesalahan dalam kayak penulisan angkanya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan singkat saja mengenai uji beda pada per sample test ini sendiri. Dia cukup simpel, karena dia ada dua aja yang uji yang harus dicoba, yaitu adalah uji normalitas menggunakan SK-test dan juga uji T atau uji hipotesis menggunakan T-test. Langsung saja kita coba di statanya. SK-test, rawa sebelum, lalu SK-test, rawa sesudahnya. Nah, di sininya, oke. Nah, jadi uji normalisnya kan dilakukan menggunakan SKTS itu dengan tujuan untuk tahu kalau misalnya datanya ini berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Sesuai dengan yang di PPT tadi sudah tertulis gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya dia H0 itu sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kalau misalnya itu di atas 0,05. Nah, sedangkan kita lihat di sini. Nah, oke, keseluruhan di sini p-value-nya untuk yang ROA sebelum maupun ROA sesudah itu dia sudah di atas 0,5 sehingga dia populasinya ini berdistribusi normal sehingga bisa langsung lanjut ke paired t-test gitu. Jadi bisa langsung ke t-test langsung. Nah, yang kedua ini ada t-test ROA sebelum sama dengan ROA sesudah. Nah, di sini udah ketemu ya jawabannya untuk per t-testnya ini sendiri, yang mana uh, Kipros ini kan menggunakan t-test, yang mana tujuannya itu untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua sampel. Yang mana kalau di dalam uji coba atau uji penelitian yang saya lakukan ini sendiri itu adalah ROA sebelum dan sesudah COVID gitu. Nah, ternyata di sini hasilnya itu 0,2618. Yang mana dia ini di atas 0,05. Hal ini menunjukkan kalau misalnya ternyata tidak terdapat perbedaan gitu yang signifikan antara ROA sebelum maupun ROA sesudahnya gitu loh. Nah, sehingga bisa dibilang kalau misalnya kalau dari PPT, nah ini berarti tidak ada perbedaan di atas 0,5, maka H0-nya ini yang diterima. Jadi H1-nya ini ditolak gitu. Sehingga di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum maupun ROA sesudah. Setelah itu jangan lupa untuk lock close ya. Nah, baru nanti data-datanya akan ke save gitu. Nanti bisa langsung keluar dan down save. Nah, di sini akan saya lanjutkan ke uji regresi linear berganda. Tapi sebelumnya saya siapkan terlebih dahulu statanya ya. Oke, setelah tadi udah di lock close untuk yang uji bedanya sendiri, saya memulai stata baru untuk uji regresi linear berganda. Nah, kenapa saya pisah gitu ya? Padahal aslinya kalau udah di lock close terus mau lanjut ke log bikin lagi untuk uji regresi linear berganda sebenarnya bisa, tapi saya lebih memilih untuk dipisah saja agar memberikan contohnya itu lebih mudah gitu ya. Jadi tidak di komennya sini tuh kalian bisa melihat kayak apa yang ada gitu. Jadi biar tidak terbolak-balik lah anggapannya gitu.
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas dari yang PPT. Nah, jadi uji regresi linear berganda ini dia menggunakan uji asumsi klasik, yang mana dia ada 5 uji, yang mana dia ada uji normalitas, uji linearitas, terus ada uji multiko, uji hetero, dan juga uji autokorelasi. Nah, yang pertama ini ada uji normalitas, yang mana dia menggunakan rumus yang ada di sini nanti. Meregresikan Y1, X1, X2, terus menggunakan predik res R, dan juga baru kita ke SKTS res. Langsung aja kita ke statanya, kita langsung contohkan ya. Oh, sebelumnya terlebih dahulu kita jangan lupa untuk masukkan datanya. Nah, ini. Oke, jadi sebelumnya singkat saja untuk yang uji regresi linear berganda ini, saya ingin melihat ROA dan current ratio terhadap financial distress menggunakan model Smichowski pada perusahaan consumer non-cycle pada papan utama. Jadi keseluruhannya pada periode 2024 ya, yang ada di papan utama. Yang mana ini adalah data cross section karena dia cuma satu periode. Nah, setelah dilalui semua in- pengolahan data itu dapat 43 perusahaan ya. Nah, ini. Oke, langsung aja kita copy seperti tadi ya. Langsung masuk stata. Nah, jangan lupa file log bikinnya terlebih dahulu. Di sini contohnya FL1 uji regresi linear bertanda. Oke. Nah, baru lanjut lagi ke sini, editor tadi, langsung paste. Nah, ini sudah angkanya tidak ada yang warna merah, aman. Nah, baru kita langsung lanjut aja seperti yang tadi. Uji normalitas itu menggunakan regresi. Lalu kita klik terlebih dahulu, yang harus dipencet itu adalah yang Y-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, Y, baru ROA, CR. Jadi, Y, X1, X2. Baru masuk. Nah, baru kita untuk melihat kayak tidak ada kesimpangan atau kayak agar distribusi errornya ini normal atau enggak, kita juga bisa tulis predict res R, baru kita SK tes res. Nah, di sini ternyata hasilnya itu adalah 0,1487 yang mana ada di atas 0,05 yang berarti udah aman ya, tidak ada error gitu. Jadi errornya ini berdistribusinya tuh normal, maksudnya seperti itu. Nah, seperti yang sudah tertulis di sini ya. Nih. Jadi errornya berdistribusi normal jika di atas 0,5. Kalau nggak normal gimana gitu ya. Bisa melakukan transformasi data, buang outlier atau tambah datanya gitu. Selanjutnya, ini ada uji linearitas itu menggunakan rumusnya Estat of test RHS, yang mana uji Ramsay riset ini paling umum dipakai. Jadi kalau misalnya di atas 0,5, 0,05 itu memenuhi asumsi linearitas, kalau misalnya di bawah itu tidak memenuhi gitu ya. Langsung aja kita coba of test, salah, sebentar ya, Estat of test RHS. Nih. Nah, ternyata di sini tuh dia di bawah 0,05 gitu ya, karena dia kan datanya 0,0045 gitu. Karena dia di bawah 0,05, maka dia ini tidak linear. Nih, di bawah ini tidak memenuhi asumsi linearitas. Nah, kalau misalnya kayak gini, kayak gimana? Jangan panik terlebih dahulu karena masih ada cara ya. Jadi kalau misalnya nggak linear, itu bisa dilakukan dua cara. Yang pertama itu transformasi variabel dengan cara yang berbeda, dengan contohnya kayak transformasi variabel ini menjadi ln. Lalu yang kedua ini menggunakan regresi non-linear. Tapi di sini gunakan terlebih dahulu cara yang pertama. Kalau misalnya emang nggak bisa, baru gunakan cara yang kedua. Oke, kita gunakan cara yang pertama yaitu mengubah menjadi ln ya. Kita tulis aja rumusnya seperti ini. Ini tulis secara manual ya untuk yang ini. Gen ln, nih, ROA, sama dengan ln dalam kurung. Baru klik di sini, ROA. Tuh. Nah, baru dapat kayak gini ya. Soalnya kalau misalnya kita tidak tulis secara manual, contohnya kayak gini ya. Aku kasih contoh saja. ln, nih langsung contohnya kayak kuklik CR gini. Sama dengan ln. Nah, baru kuklik lagi. Nah, itu tuh dia udah already defined gitu, karena kalian langsung mencet di sini. Jadi kalian harus tulisnya kayak gini. Gen ln. Nah, jadi kalian harus tulis manual cr sama dengan ln dalam kurung. Nah, baru kalian klik cr-nya di sini. Nah, baru bisa. Nah, untuk Smichowski atau variabel y-nya ini tidak perlu dilakukan ya, karena yang perlu diubah ini seperti yang perlu diubah ini adalah variabel x-nya saja. Nah, langsung lanjut aja kita ulang dari awal ya setelah mengubah ada gen ln ini kan dia masuk variabel baru di sini ya. Nah, regresi Smichowski Y1 terus tuh di sini
X1, X2 dengan yang ln punya. Nah, baru ulang lagi aja predik res R, stat res. Nah, baru terakhir stat OV-test RHS untuk melihat linearitasnya. Nah, ternyata dia udah di atas 0,05 yang mana berarti ujinya ini sudah aman ya, sudah memenuhi asumsi linearitas sehingga bisa lanjut ke uji selanjutnya gitu. Ini aku akan ingin jelaskan sedikit saja mengenai transformasi variabel ini, yang mana harus diketahui kalau misalnya walaupun angkanya sini ya secara terlihatnya itu angkanya ini emang berbeda ya di sini ROA maupun ln ROA di sini ya yang aslinya ROA-nya 0,4 di sini ln ROA-nya jadi minus 3 berapa berapa gitu. Ini bukan berarti angkanya itu berubah atau kayak dia mengubah angka-angkanya gitu ya. Intinya tuh dia cuma mengubah skala pengukurannya aja gitu. Yang malahan sebenarnya transformasi ini sangat membantu ya variabelnya ini lebih kayak menyederhanakan untuk dijadikan ke statistik gitulah intinya. Sehingga kalau kalian lihat di sini juga prop C-nya ini kan atau p-value-nya di sini 0,1487 itu sama seperti yang di atas yang saat awal-awal tadi. Jadi dia tidak mengubah data-data dasarnya ya. Jadi emang cuma skala pengukurannya aja yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke ketiga, yaitu uji multiko, yang mana dia ini untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan korelasi yang sangat kuat antara hubungan antara X ya. Jadi nggak ada hubungan korelasi antara X1 maupun X2. Nah, kita tinggal tulis, oh ya sebelumnya nih. Nih, kalau di atas 10 berarti terjadi masalah, kalau misalnya di bawah 10 berarti tidak terjadi masalah gitu ya. Langsung aja kita kembali ke stata. Mari kita tulis VIF. Nah, ternyata dia di bawah 10 yang mana berarti tidak ada kesalahan atau tidak ada salah lah ya intinya dari uji, tidak terjadi masalah dari uji multiko sendiri. Jadi masih aman. Nah, selanjutnya kita mau ke uji selanjutnya yaitu adalah uji hetero yang mana dia bilang kalau misalnya di atas 0,5 itu tidak terjadi masalah, kalau misalnya di bawah 0,5 itu terjadi masalah gitu. Kalau misalnya terjadi masalah, maka bisa menggunakan robust standard error seperti ini. Oke. Nah, jadi tujuannya sendiri, hetero ini memastikan kalau misalnya varian dari error residual ini model atau modelnya ini bersifat konsisten atau sama gitu dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Mari kita lihat head test. Nah, ternyata dia di atas 0,05 yang mana berarti uji heteronya ini sudah aman juga. Jadi tidak terjadi masalah atau tidak terjadi masalah pada uji heteronya sendiri. Jadi masih aman gitu. Dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada yang kelima itu uji autokorelasi yang mana itu bisa menggunakan dua cara. Yang mana pertama itu Durbin-Watson dan juga Bruce-Godfrey. Kalau misalnya dasarnya kalian ini regresinya itu sederhana, itu bisa menggunakan Durbin-Watson. Kalau misalnya analisis yang lebih komprehensif dan kompleksnya, modelnya itu lebih kompleks, itu bisa menggunakan Bay-Godfrey. Yang mana tujuan uji autokorelasi ini kan untuk melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode lainnya. Yang mana biasanya uji autokorelasi ini dilakukan pada data yang ada time seriesnya atau terdapat periode waktu. Sehingga kalau di data saya sendiri ini kan karena data cross section, karena cuma punya satu periode aja, maka tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Sehingga kita bisa langsung ke yang akhir, yaitu tulis lagi ulang, masukin lagi regresinya. Oke, regresi menggunakan Smith-Jaworski Y1, terus X1, X2. Nah, di sini sudah ketemu jawabannya ya. Nah, gimana cara bacanya? Kita mulai dari cara baca yang ada di sebelah kanan sini ya. Nah, jadi number of observation-nya itu berarti jumlah data untuk yang data yang sudah diobservasi ini adalah 41 data dengan uh, prop F-nya ini sendiri atau p-value-nya ini dia di bawah 0,05 ya, yaitu sebesar 0,000 gitu ya. Yang mana dapat simpulkan kalau misalnya variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga model regresi ini layak untuk digunakan seperti itu. Untuk nilai R square ini sendiri dia 0,6025 yang mana ini tuh menunjukkan kalau misalnya sekitar 60%-an itu variasi pada variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel independennya gitu dalam model. Nah, lalu di sini ada adjusted R square-nya juga yaitu sebesar 0,5815 yang mana menunjukkan kalau misalnya setelah penyesuaian kayak
berbagai terhadap jumlah variabel, itu model ini tuh masih mampu menjelaskan 58%-an variasi variabel dependennya gitu. Nah, selanjutnya untuk p-value-nya sendiri, ini bisa dilihat ya di PT ini sendiri, dia ini di bawah 0,05, yang mana dia tuh menyatakan kalau misalnya baik ROA maupun CR-nya, jadi X1 maupun X2-nya ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Sniechowski atau Y-nya ini sendiri. Yang mana ini didukung lagi kalau misalnya lihat dari koefisiennya, yang mana dia ini um, ROA-ROE-nya ini kan dia negatif ya. Yang mana kalau misalnya dilihat dari contoh punya saya sendiri, dari PPT, nih, kalau misal koefisiennya itu negatif, itu berarti berlawanan. Yang mana artinya misalnya X-nya naik, maka Y-nya ini turun gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kalau di dalam contoh penelitian yang saya sedang lakukan ini adalah berarti jika ROA dan CR naik, maka financial distress-nya ini menurun gitu. Atau yang Smith-Chevsky ini menurun gitu. Karena pada kenyataannya semakin tinggi kinerja keuangan ROA dan likuiditas current ratio-nya ini, maka semakin rendah juga nilai financial distress-nya. Sehingga dapat dikatakan kalau misalnya H0-nya ini ditolak dan makanya H1-nya diterima gitu. Karena dia p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Langsung aja kita kembali ke statanya lagi. Nah, setelah di sini kita bisa langsung lock close lagi. Jangan lupa lock close agar data-datanya itu tidak hilang. Seperti itu. Oke, jadi sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga mudah untuk dimengerti ya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.